Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Sutari. Di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang istimewanya waktu Isya. Terutamanya ini hasil dari tadabur, kontemplasi atau perenungan yang aku lakukan ya teman-teman. Jadi aku tuh suka banget kontemplasi, tadabur, merenung gitu ya, merenungkan sesuatu, dan salah satunya adalah perenungan dari waktu Isya, dimana di waktu Isya ini kita diwajibkan beribadah, diperintah oleh Allah, sangat wajib untuk sholat gitu. Jadi sebelum kita tidur, kita diwajibkan, diperintahkan untuk menghadap Allah dulu nih. Nah dari situ tuh aku kayak pasti ada sesuatu nih, pasti ada sesuatu yang sampai Allah tuh nyuruh kita, mewajibkan kita untuk menghadap Dia gitu di waktu malam. Apalagi ini biasanya kita lakukan sebelum tidur, meskipun batas waktu sholat Isya itu kan panjang ya, dari mungkin sekitar 1 jam setelah maghrib berakhir sampai nanti menjelang subuh itu ada waktu sholat Isya begitu panjang. Namun biasanya kan kita melakukan sholat Isya, beribadah sholat Isya itu kan sebelum tidur. Nah dari sini aku kayak menjadikan waktu Isya itu menjadi waktu yang punya keistimewaannya sendiri teman-teman. Dan keistimewaan yang aku temukan dari waktu Isya ini adalah waktu dimana aku mengkhususkan untuk berdoa setelah selesai sholat itu untuk minta maaf, minta ampun, mohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang sudah kita lakukan, entah itu sadar atau enggak, dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Dan selain kita berdoa untuk minta maaf, di waktu Isya itu juga aku gunakan untuk berdoa yang isinya juga memaafkan. Artinya kita kayak melepaskan simpulan-simpulan amarah yang kita rasakan, terutamanya saat hari ini nih, kejadian apa aja yang mungkin membuat kita marah, membuat kita itu merasa sakit hati gitu ya teman-teman. Nah itu dilepaskan waktu kita berdoa memaafkan. Ini aku terinspirasi dari salah satu kisah sahabat Rasulullah, dimana waktu itu ada seorang pemuda yang dijuluki calon penghuni surga karena dia memiliki kebiasaan untuk minta maaf dan memaafkan di waktu malam hari. Nah, berarti kan di malam hari ini kita bisa start misalnya di waktu Isya gitu. Karena secara teknisnya Isya itu kan sholat yang penutup gitu ya. Penutup sebelum kita tidur nih, sholat wajib sebelum kita tidur teman-teman. Jadi ya aku merasa kayak di waktu habis Isya itu adalah momentum yang tepat banget untuk berdoa yang isinya itu minta maaf, mohon ampun kepada Allah, jelas ya, karena kita banyak salah, banyak dosa, banyak melakukan kesalahan, dan juga memaafkan orang, memaafkan peristiwa, memaafkan apapun keadaan yang kita alami saat ini. Karena dari kisah tersebut, si pemuda ini tuh kan dijuluki calon penghuni surga tuh, sampai ditanyain oleh sahabat-sahabat yang lain, apa amalan rahasia yang kamu lakukan sampai dijuluki calon penghuni surga oleh Rasulullah. Dan ternyata pemuda ini merasa kalau amalan dia tuh bukan amalan yang hebat gitu ya, bukan yang terus 24 jam beribadah gitu teman-teman. Tapi ternyata dia punya keistimewaan, yaitu setiap malam sebelum tidur dia punya kebiasaan untuk memohon maaf, minta maaf, dan juga memaafkan. Nah dari situ aku jadi kayak terinspirasi melakukan hal yang sama. Berdoa minta maaf di waktu Isya itu juga bagian dari seni berdoa yang aku lakukan ya. Dan yang aku rasakan tuh kalau berdoa minta maaf di waktu Isya itu rasanya lega banget teman-teman, kayak melepaskan suatu beban di hati, di pikiran gitu dengan minta maaf kepada Allah. Doanya juga pakai bahasa kita sendiri ya, pakai bahasa Indonesia atau mungkin pakai bahasa daerah yang intinya kayak, ya Allah, saya minta maaf, hamba minta maaf, hamba mohon maaf, mohon ampun atas segala kesalahan yang hamba lakukan hari ini. Contohnya misalnya hari ini tuh aku banyak melakukan
kemalasan, banyak malesnya, banyak menunda-nunda waktu, menyanyiakan waktu. Itu kadang sampai kesel sendiri gitu teman-teman, kesel dengan diri sendiri, kok bisa ya hari ini tuh banyak melakukan kesalahan kayak gini. Ya Allah, mohon maaf, ampunilah aku atas segala apa yang aku lakukan. Jadi sambil berdoa tuh sambil merenung tuh apa yang sudah dilakukan hari ini, kesalahan yang sudah dilakukan hari ini, dan juga minta maaf. Memaafkan. Dan doa memaafkannya tuh simple kok teman-teman, kayak ya Allah, hamba memaafkan siapapun atau apapun, peristiwa apapun yang sudah terjadi hari ini. Nah, itu ada perasaan lega ya, perasaan kayak bener-bener melepaskan energi negatif. Mungkin kalau awal-awal kita belum dapat feel, belum ada rasa, tidak pakai perasaan waktu minta maaf dan memaafkan, nggak masalah teman-teman. Kalau katanya Rumi tuh, tetap persembahkanlah doamu yang kering, munafik, dan tanpa keyakinan, tanpa rasa itu kepada Allah. Karena rahmatnya Allah tuh tetap menerima doa hambanya yang seperti itu. Apalagi kalau kita pakai feel, pakai perasaan, pakai emotion, energi in motion gitu ya. Kita benar-benar merenungkan, kita benar-benar menyadari kesalahan yang sudah kita perbuat, mengakui gitu ya. Insya Allah itu jauh lebih powerful lagi. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa aku share di video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang serupa atau mungkin ada pendapat yang berbeda, silakan komen di bawah ya. Kita bisa diskusi, kita bisa sharing, karena kita bisa saling belajar di channel ini. Sekali lagi semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.